Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurhatan Aryadi, anggota Departemen Pendidikan Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proposal dan PKMV. Jika ingin tahu lebih lanjut, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, apa sih itu proposal? Proposal adalah tulisan yang dibuat dengan maksud menjelaskan rencana dan tujuan suatu program atau kegiatan kepada pembaca, sehingga pembaca mendapat pemahaman tentang tujuan kegiatan secara lebih jelas dan detail. Biasanya, kegiatan yang dijelaskan bersifat usulan. Nah, apa sih manfaat dari proposal? Yang pertama adalah menjadi rencana yang mengarahkan pembuat proposal dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan. Dan untuk meyakinkan para donatur atau sponsor memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian, tujuan dari proposal itu sendiri adalah mendapatkan bantuan dana, mendapat dukungan, dan mendapat perizinan dengan fungsi untuk pengajuan penelitian, pendirian usaha, pengajuan tender, pengadaan kegiatan, pengajuan sponsor dana. Nah, bagaimana menyusun proposal yang baik dan benar? Yang pertama adalah memiliki struktur yang jelas dan mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, hasil dari kegiatan harus terstruktur. Kemudian yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail serta harus benar-benar dapat dikerjakan atau dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut jika ada. Nah, kemudian hal-hal wajib dalam menulis proposal. Yang pertama adalah tentukan topik. Kemudian yang kedua adalah tentukan struktur proposal. Kemudian yang ketiga, buat kerangka proposal. Yang keempat, objektivitas. Nah, selanjutnya bagaimana sistematika penulisannya? Proposal penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Kemudian yang kedua, batasan masalah. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang keenam, tinjauan pustaka. Yang ketujuh, metode penelitian. Kedelapan, objek penelitian. Kesembilan, metode pengumpulan data. Kemudian yang ke-10, metode analisis data. 11, hasil yang diharapkan. Dan 12, daftar pustaka. Sedangkan proposal kegiatan, yang pertama adalah latar belakang kegiatan. Kemudian yang kedua, dasar pemikiran. 3, nama kegiatan. 4, tujuan kegiatan. 5, target kegiatan. 6, manfaat kegiatan. 7, jenis kegiatan. 8, waktu dan tempat kegiatan. 9, jadwal kegiatan. 10, pelaksanaan dan organisasi kerja. 11, sasaran. 12, anggaran dana kegiatan. Dan 13, penutup. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan proposal. Yang pertama adalah menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan yaitu, yakni, adalah. Dan menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain itu. Kemudian yang kelima adalah menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan. Nah, yang terakhir adalah menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. PKMV atau Program Kreativitas Mahasiswa Vokasi. Program Kreatif Mahasiswa Vokasi adalah program yang bertujuan memandu mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang mempunyai daya saing sebagai tenaga terampil yang ahli di bidangnya, yang bersifat kreatif dan inovatif,
yang luarannya berupa karya inovatif. Nah, selanjutnya adalah aturan pengusul dan pendamping. Yang pertama adalah seorang mahasiswa dapat bergabung pada lebih dari 2 tim pengusul proposal PKM, tetapi hanya dapat terlibat dalam 2 judul proposal yang didanai, atau sebagai ketua dan anggota, atau keduanya sebagai anggota. Kemudian yang kedua adalah dosen pendamping, dapat mendampingi maksimal 10 tim pengusul proposal PKM yang diajukan di semua jenis PKM. Dosen pendamping apabila belum memiliki DIDN atau DIDK dapat menggunakan NIP atau NIK dengan surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi bahwa dosen yang bersangkutan adalah dosen perguruan tinggi terkait. Selanjutnya adalah sistematika proposal PKM. Yang pertama, judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal, yaitu isian kelengkapan yang berisi tentang sampul dan pengesahan. Halaman utamanya berisi tentang daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Sedangkan halaman inti berisi tentang pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Maksimum 10 halaman. Berkas diunggah ke SIM Belmawa dengan penamaan file nama ketua penelitian _ nama PT _ jenis PKM.pdf untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Kemudian yang ketiga, proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan masing-masing 3 cm. Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I1, I2, I3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Lanjutan sistematika proposal PKM. Dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis daring, item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB adalah honorarium untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga. Kemudian yang kedua, konsumsi untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga. Kemudian ketiga, pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium lainnya. Jika sifatnya wajib agar besarnya tidak melebihi Rp1.500.000. Yang kemudian yang keempat adalah penyusunan, penggadaan, dan penjilidan laporan kemajuan, laporan akhir, kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Kemudian yang kelima adalah kertas tidak lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan. Kemudian yang keenam adalah perjalanan seminar luar kota. Selanjutnya adalah 9 bidang PKM atau 9 program PKM. Yang pertama adalah PKM Riset, PKM Riset Eksakta, dan PKM Riset Sosial Humaniora atau PKM RE dan PKM RSH. Kedua, PKM Kewirausahaan atau PKMK. Kemudian yang ketiga adalah PKM Pengabdian Masyarakat atau PKM PM. Kemudian yang keempat adalah PKM Penerapan Ipteks atau PKM PI. Kemudian yang kelima adalah PKM Karya Cipta atau PKM KC. Kemudian yang keenam adalah PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKM GFK. Kemudian ketujuh adalah PKM Gagasan Tertulis atau PKM GT. Kemudian 8 PKM Artikel Ilmiah atau PKM AI. Kemudian yang kesembilan adalah PKM Karya Inovatif atau PKM KI. Program yang pertama adalah PKM Riset, Eksakta dan Sosial, dan Humaniora. PKMR bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rencang, membangun perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya, baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif. Mengingat
sifat dan metode program yang berbeda, maka PKM RE dikelompokkan menjadi PKM Riset Eksakta atau PKM RE dan Sosial Humaniora atau PKM RSH. PKM RE meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang membangun, eksplorasi materi alternatif, desain produk alternatif, blueprint, dan sejenisnya atau identifikasi senyawa kimia aktif. Sedangkan dan PKM RSH meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya masyarakat baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru dengan kriteria keilmuan sesuai dengan bidang ilmu. Lintas bidang dianjurkan. Nah, jumlah anggotanya itu terisi dari 3 sampai 5 orang. Total pendanaan itu 5 sampai 10 juta. Luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk program. Nah, selanjutnya adalah program kreatif mahasiswa kewirausahaan. Nah, program kreatif mahasiswa kewirausahaan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Namun, dalam hal ini lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha ada muatan intelektual daripada profit. Nah, pelaku utamanya adalah mahasiswa, sementara pihak lainnya hanya sebagai faktor pendukung. Nah, inti kegiatan ini berfokus pada produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa dengan tidak terikat pada bidang ilmu atau lintas bidang ilmu dianjurkan. Nah, jumlah anggotanya itu terdiri dari 3 sampai 5 orang, total pendanaan 5 sampai 10 juta. Nah, luarannya ini ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk usaha. Program selanjutnya adalah PKMPM atau Program Kreatif Mahasiswa Pengabdian Masyarakat. Nah, PKMPM ini bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek kampus yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Nah, direkomendasikan merupakan respon persoalan yang disampaikan masyarakat dan bukan inisiatif mahasiswa. Diperlukan surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan kelompok masyarakat calon mitra. Jika masyarakat mitra adalah kelompok masyarakat, bukan pemerintah desa atau dusun, maka yang bertanda tangan sebagai mitra bukan kepala desa atau RT atau RW, tetapi kelompok yang akan memperoleh manfaat program. Nah, surat termasuk disertakan dalam lampiran proposal. Nah, inti kegiatan pada usaha pemberian solusi iptek, teknologi atau manajemen bagi mitra non-profit dengan tidak terikat pada bidang ilmu atau lintas bidang ilmu dianjurkan. Nah, jumlah anggota itu terisi dari 3 sampai 5 orang, total pendanaan 5 sampai 10 juta. Luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan atau produk program. Selanjutnya adalah PKMPI atau PKM Penerapan Ipteks. Nah, PKMPI ini bertujuan untuk membuka wawasan ipteks mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha mikro sampai perusahaan besar atau perusahaan atau masyarakat yang berorientasi pada profit seperti bidan yang memiliki klinik bersalin, petani, nelayan, pedagang jam gendong, tukang becak, dan lain-lain. Nah, solusi iptek yang diimplementasikan harus merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan calon mitra PKMPI. Nah, PKMPI ini mewajibkan adanya surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan calon mitra. Nah, surat termasuk disertakan dalam lampiran proposal. Nah, inti kegiatan dalam usaha pemberian solusi ipteks atau teknologi manajemen ini bagi mitra profit dan sesuai dengan bidang ilmu atau lintas bidang ilmu dianjurkan. Nah, jumlah anggotanya itu 3 sampai 5 orang. Total pendanaan 5 sampai 10 juta. Luarannya itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan atau laporan atau produk program.
Program selanjutnya adalah program Karsa Cipta atau PKMKC. Nah, PKMKC ini bertujuan membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan suatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Nah, karya cipta tersebut bisa saja belum memberikan kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Nah, PKMKC ini tidak meniru produk existing baik di dalam maupun di luar negeri kecuali memodifikasi prinsip dan atau fungsinya. Nah, karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional dan sesuai dengan bidang ilmu atau lintas bidang ilmu dianjurkan. Nah, jumlah anggotanya itu ada 3 sampai 5 orang. Total pendanaan 5 sampai 10 juta. Luaran itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, prototype atau produk fungsional. Selanjutnya adalah program PKM GFK atau program kreatif mahasiswa gagasan futuristik konstruktif. Nah, PKM GFK ini bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, pemikiran tata kelola yang futuristik namun konstruktif. Nah, sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs Indonesia di Indonesia maupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Fokus pada permasalahan isu SDGs atau Sustainable Development Goals atau nasional yang disajikan dalam bentuk video serta tidak terikat dengan bidang ilmu. Lintas bidang dianjurkan. Nah, jumlah anggotanya 3 sampai 5 orang. Total pendanaan 5 sampai 10 juta. Luaran itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, video yang diunggah ke YouTube. Program selanjutnya adalah PKMGT atau PKM Gagasan Tertulis. Nah, PKM Gagasan Tertulis ini bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman. Nah, umumnya berupa konsep perubahan dan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Karya tulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan dengan kriteria keilmuan tidak terikat dengan bidang ilmu. Lintas bidang dianjurkan. Jumlah anggota 3 sampai 5 orang. Luarannya adalah artikel ilmiah memuat konsep perubahan atau pengembangan. Selanjutnya adalah PKMAI atau Program Kreatif Mahasiswa Artikel Ilmiah. PKMAI ini bertujuan untuk memberi pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah, yang merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, misalnya studi kasus, praktik lapangan, KKN, PKM, magang, yang merupakan hasil kerja kelompok. Artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa dengan kriteria keilmuan sesuai dengan bidang ilmu. Lintas bidang dianjurkan, yang mana jumlah anggotanya 3 sampai 5 orang. Luarannya adalah artikel ilmiah. Program selanjutnya adalah PKM Karya Inovatif. Nah, menghasilkan karya fungsional inovatif skala penuh yang solutif berbasis iptek dengan kriteria keilmuan sesuai dengan bidang ilmu. Nah, lintas bidang dianjurkan. Jumlah anggotanya sekitaran 3 sampai 5 orang. Total pendanaan 5 sampai 10 juta. Luarannya yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, produk inovatif, skala penuh fungsional, siap dioperasionalkan, dokumen teknis produk, dan video demo produk. Adalah penilaian proposal. Yang pertama adalah penilaian proposal PKM dilakukan dalam 2 tahap, yaitu evaluasi internal perguruan tinggi, dan yang kedua dan penilaian proposal secara daring Ditjen Belmawa. Kedua, evaluasi internal dilakukan oleh tim penilai atau reviewer perguruan tinggi pengusul dengan menitikberatkan pada aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti tanggal, bulan, tahun, proposal, tanda tangan pengusul, biodata yang ditandatangani, jumlah dan nomor halaman surat pernyataan ketua pelaksana atau mitra. Yang kedua adalah kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku. Yang ketiga adalah kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih.
Nah, penilaian proposal lanjutan. Proposal yang lolos evaluasi internal diunggah ke SIM Belmawa dan dinilai lebih lanjut oleh tim penilai Ditjen Belmawa. Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data yang dikirimkan ke Ditjen Belmawa. Apabila ditemukan ketidakbenaran data dan pelanggaran atas ketentuan yang ada, Ditjen Belmawa berhak membatalkan proposal dan berdampak pada rekam kerja pengusulan proposal PKM tahun berikutnya. Kemudian, jika ditemukan mahasiswa menjadi ketua atau anggota pada lebih dari 2 judul, maka Ditjen Belmawa akan membatalkan hibah ketiga yang akan diterima oleh mahasiswa pengusul. Penilaian proposal dari tim penilai Ditjen Belmawa fokus pada aspek-aspek seperti berikut. Yang pertama, itu adalah kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti data atau identitas tim pengusul, dosen pendamping, dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, biodata tim pengusul, dan dosen pendamping yang ditandatangani jumlah dan nomor halaman, surat pernyataan ketua pelaksana yang ditandatangani oleh ketua tim bermaterai dan diketahui pimpinan perguruan tinggi, surat pernyataan mitra bermaterai, namun tidak boleh disingkat, dan lain-lain, atau dilakukan oleh sistem. Yang kedua adalah kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku. 3. Kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. 4. Tingkat kreativitas program yang diusulkan yang terdiri dari aspek keterulangan, topik, bobot tantangan intelektual, dan menekankan pada aspek kreativitas atau substansial. Mungkin itu pembahasan singkat mengenai proposal dan PKMV. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HMAN Family Forever.